para direktur di lingkungan, Kedeputian Kebijakan Riset dan Inovasi, dan Kedeputian Kebijakan Pembangunan. Yang kami hormati para koordinator, subkoordinator, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti acara Kaizen, kajian SDM tematik integratif, dengan tema izin perkawinan dan perceraian bagi ASN pada hari ini, Rabu 10 Juli 2024, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur, pakai seledri. Semoga yang datang di acara hari ini panjang umur, murah rezeki. Amin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Nuni Teti Nurhadianti. Sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara ini diawali dengan pengantar oleh Koordinator Layanan Kawasan SDM 2, yaitu dengan Ibu Kusuma Putri. Selanjutnya penyampaian materi dengan tema izin perkawinan dan perceraian akan disampaikan oleh Bapak Indra Yuda, dan dimoderatori oleh Bapak Raden Ahmad Nugroho. Selanjutnya pada acara tersebut Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiskusi dan tanya jawab sepuas-puasnya ya. Dan sebelum acara ada kuis oleh Mas Ari. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar sampai koordinator layanan kawasan SDM 2. Kepada yang terhormat Ibu Kusuma Putri, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Nuni atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat untuk seluruh pimpinan atau yang mewakili, serta para pegawai di Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN dan Kedeputian Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Izinkan saya menyampaikan pengantar yang berisi informasi tentang beberapa hal terkait layanan kawasan. Sesuai tema kita seperti yang disebutkan Ibu Nuni tadi, yaitu kajian SDM tematik integratif Kaizen edisi pertama, yaitu izin perkawinan dan izin perceraian bagi ASN BRIN. Bapak Ibu, rencananya kami tidak hanya sosialisasikan tematik perkawinan perceraian. Insya Allah kami pun akan melakukan sosialisasi tematik lainnya, seperti misalnya tugas belajar, pemberhentian, dan lain-lain. Namun, alasan kami saat ini mengadakan kajian tematik sesuai tema untuk menindaklanjuti nodin dari Kepala BSDM beberapa waktu lalu tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN BRIN. Salah satu informasi yaitu adanya semacam pemutihan ya Bapak Ibu bagi pegawai yang statusnya sudah menikah namun belum melaporkan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Mereka diberikan toleransi batas akhir untuk segera melaporkan perkawinan paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Dilihat dari judul tematik 1 sepertinya cukup menarik Bapak Ibu karena ada kata-kata Kaizen sebagaimana tertulis juga dalam virtual background Zoom kita hari ini. Namun saya tidak menjelaskan terkait hal itu karena tentunya nanti akan diterangkan lebih detail dan menarik oleh narasumber kita, Bapak Indra Yuda. Nah, untuk mempersingkat waktu, di slide terlihat
tim pelaksana fungsi layanan kawasan SDM 2 BSDM BRIN. Kami ini terdiri dari 14 orang, termasuk saya sendiri, di mana 13 orang anggota kami dibagi tugasnya menjadi PIC setiap pegawai di kedeputian yang home base-nya kawasan administrasi Tamrin, serta KSP Siwa Besi, Pasar Jumat. Tim saya ini terdiri dari pejabat fungsional analis SDM aparatur ahli media, ahli muda, ahli pertama, peranata SDM aparatur penyeliang, mahir, terampil, ada juga arsiparis penyeliang, dan pengadministrasi kepegawaian. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan ya untuk PIC dari Kedeputian Riset dan Inovasi saat ini adalah Ibu Nuni Teti Nurhadianti. Ya, silakan Bu Nuni sapa kembali tamu undangannya. Ya, ini Bu Leni merangkap sebagai MC kita pagi ini. Nah, sedangkan untuk PIC dari Kedeputian Kebijakan Pembangunan, perkenalkan saat ini saya tunjuk Bapak R. Ahmad Nugroho. Biasa saya panggil Pak Nunu. Silakan disapa Pak Nunu. Audiensnya. Ya, terima kasih. Kemudian juga ada Bapak Nuryani. Silakan Bapak Nuryani. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Nuryani. Nah, mungkin slide selanjutnya, Mas Ari. Untuk diketahui Bapak Ibu, layanan kawasan SDM BSDM BRIN ada 9. Masing-masing layanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memproses usulan sesuai unit eselon 1-nya atau organisasi risetnya ya, berdasarkan wilayah home base. Di sini saya mungkin hanya mau menyebutkan Tamrin, sebenarnya ada juga KST Siwa Besi di Pasar Jumat. Nah, untuk layanan LKSDM 2, kami melayani unit kedeputian yang berada di kawasan administrasi Tamrin dan KST Siwa Besi Pasar Jumat, serta unit kerja sekretariat utama yang berada di KST Siwa Besi. Ada 9 unit eselon 1, yaitu Kedeputian Kebijakan Pembangunan, Kedeputian Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Kedeputian Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Iptek, ada Inspektorat Utama, Kedeputian Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Pegawai Pelajar, dan Pegawai Sestama KST Siwa Besi Pasar Jumat, serta Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi. Total seluruh jumlah pegawai yang menjadi layanan kami kurang lebih ada 1.182 orang, sesuai data simpel per 8 Juli 2024. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum memahami ya, masuk ke layanan kawasan mana. Bapak Ibu dapat mengecek secara mandiri di profil Simpak Bapak Ibu pada pojok kanan bagian bawah. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu itu masuk layanan kawasan 1, 2, atau sampai 9 ya, nanti bisa dicek secara mandiri. Nah, untuk sebaran usia pegawai yang saya tampilkan saat ini memang baru 2 kedeputian sesuai undangan kami hari ini, yaitu dari DKP dan DKRI. Komposisi keduanya hampir sama. Ada 3 kelompok yang jumlahnya tinggi, yaitu di kelompok usia 31 hingga 40, berikutnya 41 hingga 50, dan 51 hingga 60. Hal ini menjadi potensi menurut kami ya, pegawai mengusulkan usulan layanan SDM mulai dari izin perkawinan dan usulan-usulan lainnya setelah adanya perkawinan, seperti pembuatan karis karsu, kelahiran anak, perpanjangan tunjangan, atau hak PNS, dan lain-lain. Berikutnya, saya coba mengumpulkan data selama tahun 2023 dan 2024 sampai dengan pertengahan tahun ini tentang usulan Elawas yang terkait dengan tema kajian tematik kita hari ini. Nah, pada tahun 2023, 145 total jumlah usulan tematik izin perkawinan perceraian. 3 jumlah tertinggi usulannya adalah usulan pelaporan kelahiran anak sebanyak 54 usulan, pembuatan karis karsus baru sebanyak 38 usulan, dan laporan perkawinan ada 27 usulan. Sedangkan di tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini total jumlah usulan telah mencapai 65, di mana jumlah tertingginya pelaporan kelahiran anak sebanyak 21 usulan, pelaporan perpanjangan tunjangan atau hak PNS sebanyak 15 usulan, dan laporan perkawinan sebanyak 14 usulan.
Diperkirakan total jumlah usulan tematik ini akan sama atau mendekati tahun 2023. Jenis layanan pelaporan perbaikan atau perubahan data keluarga, ini ada perubahan pada tahun 2024, nomenklaturnya menjadi jenis layanan pelaporan perpanjangan tunjangan hak PNS. Berikutnya mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekilas terkait proses bisnis Elawas untuk usulan layanan SDM atau kepegawaian. Ini sedikit dapurnya BOSDM ya. Mudah-mudahan dengan kami berikan gambaran, Bapak Ibu dapat bayangan begitu. Kenapa sih kok ada usulan yang cepat statusnya selesai, dan ada juga yang membutuhkan waktu yang agak panjang. Pertama mungkin di sini ada layanan selesai di kawasan dengan output yang didistribusikan ke BPK BRIN. Contohnya penerbitan SK tugas belajar. Atau misalnya yang tidak langsung ada output tapi hanya update data CISN, tapi harus diteruskan ke BPK. Contohnya laporan perkawinan, laporan kelahiran anak, dan lain-lain. Nah, di sini pegawai mulai dengan mengajukan usulan layanan SDM melalui Elawas. Kemudian service desk kawasan. Jadi memang di Elawas itu ada beberapa layer verifikator. Pertama dari service desk kawasan. Nah, service desk kawasan yang saya tugaskan di sini adalah para PIC unit. Jadi usulan Bapak Ibu dari DKP, maka itu nanti yang akan memverifikasi ada Pak Nunu dengan Pak Nuryani. Kemudian dari DKRI ada Ibu Nunu. Nah, service desk ini akan memverifikasi usulan. Jika sesuai maka didistribusikan ke pelaksana kawasan. Jika tidak sesuai maka akan menghubungi pegawai, kemudian memperbaiki usulan atau menolak usulan. Kemudian usulan yang sesuai diteruskan ke pelaksana kawasan. Di level ini pelaksana akan melakukan verifikasi usulan kembali. Jika sesuai akan memproses usulan dan mendistribusikan ke koordinator atau subkoordinator kawasan. Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada service desk. Nah, koordinator atau subkoordinator kawasan saat ini subkoordinator tidak ada di kawasan Tamrin, Bapak Ibu ya. Jadi memang ini subkoordinator adanya hanya di kawasan 5, di kawasan 4 begitu. Nah, koordinator ini memverifikasi usulan dan hasil kerja pelaksana kawasan. Jika sesuai, maka koordinator akan mengklik siap proses PFG. Nah, ini Bapak Ibu mungkin awam dengan singkatan PFG. PFG itu singkatan di sistemnya aja di aplikasi perubahan faktor gaji gitu. Jadi kalau sesuai akan proses PFG. Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada pelaksana kawasan untuk ditelaah ulang. Nah, pelaksana kawasan memeriksa secara berkala status usulan layanan yang diajukan koordinator atau subkoordinator kawasan melalui tab menu terkirim siap proses PFG. Jika status usulan layanan sudah masuk dalam menu poin 1, maka pelaksana kawasan dapat memproses usulan dalam simpel perubahan faktor gaji tadi untuk dikirim ke BPK. Dalam memproses usulan pada menu perubahan faktor gaji, sebelum dikirimkan kepada BPK, pelaksana kawasan wajib memasukkan nomor piket usulan. Jika proses ini selesai dilakukan, maka status usulan di Elawas otomatis akan berubah menjadi dalam proses BPK. Nah, koordinator juga wajib melakukan monitoring usulan layanan yang diajukan kepada BPK melalui simpek pada menu dashboard PFP tadi. Jika ada usulan yang ditolak oleh BPK BRIN, maka layanan kawasan memproses kembali usulan sesuai dengan catatan alasan penolakan dari BPK BRIN. Jika usulan telah selesai diproses BPK, maka status layanan di Elawas akan otomatis terselesaikan, finalisasi output terkirim dan usulan selesai. Kedua, yaitu layanan selesai di kawasan dengan output yang tidak didistribusikan ke BPK BRIN. Contohnya SK tugas belajar mandiri, kemudian penerbitan surat pengantar perpanjangan SP Seknek bagi pegawai tugas belajar, dan lain-lain. Nah, ini lebih simpel prosesnya.
di mana pegawai mengajukan usulan layanan SDM melalui Elawas, kemudian diverifikasi oleh service desk. Jika sesuai, maka dikirim kepada pelaksana kawasan. Jika tidak sesuai, maka menghubungi kepada pegawai untuk memperbaiki usulan atau menolak usulan. Nah, pelaksana kawasan menerima usulan dari service desk yang telah diverifikasi. Jika sesuai, maka akan meneruskan kepada koordinator atau subkoordinator. Jika tidak sesuai, maka akan mengembalikan pada service desk. Nah, koordinator memverifikasi usulan dan hasil kerja pelaksana kawasan. Jika sesuai, maka memproses usulan dengan klik proses selesai kirim ke pengusul. Jika tidak sesuai, maka dikembalikan kepada pelaksana kawasan untuk ditelaah ulang. Berikutnya, ada layanan selesai di pusat dengan output yang didistribusikan ke BPK BRIN. Contohnya usulan pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas atau permintaan sendiri. Hal ini mungkin tidak perlu saya jabarkan karena prosesnya sama dengan yang dilakukan kawasan tadi, hanya saja ini eskalasi penyelesaiannya di BSDM pusat. Begitu juga dengan layanan yang selesai di pusat dengan output yang tidak didistribusikan ke BPK BRIN. Ini contohnya ada pembuatan karis karsu, permohonan surat izin perceraian, permohonan surat keterangan perceraian. Cuma mungkin yang sedikit membedakan di sini kalau ada usulan yang harus diproses lebih lanjut ke pihak eksternal, misalnya BKN atau ke Setnek, maka pelaksana pusat akan mengklik usulan di Elawas menjadi proses eksternal BRIN. Begitu Bapak Ibu. Nah, pada slide terakhir mungkin saya sampaikan update terkait layanan SDM saat ini. Pertama, layanan SDM bagi PNS ada 125 layanan, kemudian bagi P3K ada 27 layanan di dalam Elawas. Kedua, penyampaian output layanan SDM saat ini penyampaiannya melalui ke BPK mempergunakan aplikasi Simpok pada menu perubahan faktor gaji. Nah, ini menjadi yang dapat melihat ini hanya kami ya di tim kawasan. Nah, terkait teknis penggunaan perubahan faktor gaji, tim kawasan berkomunikasi dengan tim SIK. Memang menu PFG ini masih sangat baru. Jadi sosialisasinya pun di pelaksana kawasan baru akan direncanakan minggu depan. Kalau dulu kita memproses ini ke BPK BRIN melalui Simpok saja, melalui Elawas saja. Namun sekarang ada pengembangan sistem yang sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian usulan Elawas yang outputnya dikirim ke BPK BRIN. Ketiga, penyampaian output layanan SDM ke BPK BRIN yang tetap menggunakan Elawas, tidak menggunakan bentuk PFG, itu masih ada laporan gaji induk tidak sesuai, laporan uang makan tidak sesuai, laporan tunjangan kinerja tidak sesuai. Nah, keempat, saat ini masih dilakukan pengembangan aplikasi berdasarkan perubahan proses bisnis layanan SDM. Baik, Bapak Ibu, demikian pengantar dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya, waktu dan layar saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri, bunga mawar, bunga melati, menebar aroma di depan pintu. Terima kasih kami ucapkan untuk Bu Putri yang sudah membawa salam pembuka. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara kepada acara inti, mohon dibuka kameranya, kita akan foto bersama, berikan senyum yang terindah dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Iya, silakan kameranya di on. Dengan hitungan yang kelima ya, kita mulai ya. Mas Ari nanti akan membantu kita untuk menjadi fotografernya. Siap ya? Kita hitungan kelima ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Ya, satu kali lagi. Gimana Mas Ari? Siap, oke. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara akan kita lanjutkan yaitu dengan
penyampaian materi dengan tema izin perkawinan dan perceraian yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Yuda, yang akan dimoderatori oleh Bapak Raden Ahmad Nugroho. Silakan Bapak Ibu simak dengan sebaik-baiknya. Insya Allah banyak manfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk acara selanjutnya kepada Bapak Raden Ahmad Nugroho disilahkan. Terima kasih Bu Nuni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kusuma Putri terkait diantaranya proses bisnis layanan, kita saat ini akan memasuki salah satu layanan yaitu perceraian perkawinan, yang nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Indra Yuda selaku Master PIC dalam layanan perkawinan dan perceraian. Jadi apa saja nanti yang perlu dilakukan oleh kita selaku ASN setelah melakukan pernikahan ataupun melakukan perceraian, tentunya itu ada proses administrasi yang harus kita lakukan. Sebelum tanpa tidak perlu berpanjang lebar, mari kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Indra Yuda, dan nanti juga akan ada diskusi dan tanya jawab mungkin setelah selesai dulu ya Pak Indra ya, mungkin ya baru kita masuk ke tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, disiapkan segala sesuatunya pada Bapak Indra Yuda, kami persilahkan. Terima kasih Pak Nunu. Ibu Bapak suaranya terdengar ya, jelas ya. Ibu Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah yang maha menatap mengaruniakan kepada kita pasangan hidup yang sejati, pasangan hidup yang insya Allah akan menemani kita hingga akhirat kelak insya Allah. Ibu Bapak apa kabar? Wah, saya nggak mendengar. Mungkin host minta tolong di unmute semuanya. Nah, jadi Bapak kalau ditanya apa kabar, jawabannya adalah Alhamdulillah, pikiranku, tubuhku, hatiku, fresh. Yes, kita coba ya. Ya, Ibu Bapak, apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah, pikiranku, tubuhku, hatiku, fresh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak, terima kasih insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kajian SDM tematik integratif ya, episode pertama. Kenapa namanya serem banget gitu ya, SDM tematik integratif yang kita akronimkan sebagai Kaizen. Jadi kita berusaha untuk merangkum berbagai kompetensi SDM ya, setidaknya untuk pertemuan kali ini ada 3 kompetensi SDM ya, terkait dengan substansi perkawinan, terkait dengan substansi perceraian, dan bagaimana penggunaan atau aplikasi atau implikasi manajerial dari teori tersebut. Dari teori perkawinan, kemudian perceraian yang kita aplikasikan dalam fungsi layanan kawasan. Nah, jadi itu filosofi dari tematik integratif. Jadi menggabungkan beberapa kompetensi SDM dalam suatu tema yang spesifik, di mana temanya itu sifatnya aktual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga pada kesempatan episode kali ini kita coba petakan terkait dengan izin perkawinan dan perceraian PNS di lingkungan BRIN. Ya. Wow. Oke. Ya, Ibu Bapak, jadi untuk 45 menit ke depan kita akan membahas tentang ini, ruang lingkupnya ya. Jadi kalau kita preteli satu-satu, nanti kurang lebih ini ada 12 fungsi layanan kawasan atau fungsi implikasi manajerial dari perkawinan dan perceraian yang akan nanti kita bahas bersama begitu ya. Nah, jadi dari 125 layanan, nah ini 12-nya udah kita cuplik nih ya. Jadi nanti kita sudah bisa
tahu 10%-nya lah kurang lebih dari fitur fungsi layanan kepegawaian yang ada di Elawas. Ya Ibu Bapak, jadi untuk perkawinan dan perceraian, yang pertama jelas dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi di sana disampaikan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu hubungan suami istri atau ikatan suami istri yang tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia. Nah, jadi undang-undangnya udah sangat lama sekali begitu ya. Nah, pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bagi seorang pria dan wanita, nah itu minimal harus mencapai usia prianya 19 tahun, wanitanya 16 tahun. Nah, kemudian ada pembaharuan terkait Undang-Undang 1 tahun 74. Jadi kalau kita mengacu kepada sekarang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Ibu Bapak. Nah, di sana ada perubahan pada pasal 7. Perubahannya apa? Perubahannya tadi pada batas usia perkawinannya. Jadi dalam undang-undang yang terbaru kita, revisi tersebut bahwa perkawinan diizinkan bagi seorang pria dan wanita apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi semua sudah seragam nih Ibu Bapak. Jadi tidak ada lagi perbedaan atau diskriminasi begitu ya, usia perkawinan pria dengan wanita dalam membentuk suatu keluarga. Lalu gimana dong saya yang udah menikah dulu? Waktu saya dulu udah lama tuh saya menikah usia 17 tahun misalnya. Ya nggak apa-apa itu tetap Ibu Bapak ya, jangan nanti dengan alasan itu, oh berarti saya bisa daftar ulang nih ya. Oh ya nggak begitu ya. Jadi tetap, jadi usianya sekarang adalah 19 tahun. Nah, kemudian yang lebih spesifik diatur dalam kepegawaian adalah PP nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian. Nah, di mana PP ini dilengkapi oleh Juklak, yaitu SCBKN nomor 883. Nah, PP ini dijumto dengan PP 4590 yang dilengkapi dengan Juklak juga dengan SCBKN 48 tahun 90. Nah, kemudian juga ada SBKN ya, tentang pembagian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak akibat potensi perceraian begitu. Jadi lanjut Ibu Bapak, jadi kita langsung ke substansi ya, PP 1083 sebagaimana telah diubah dengan 4590 bahwa ini ayat pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa PNS yang melangsungkan perkawinan pertamanya wajib melaporkan secara tertulis secara hierarki kepada pejabat ya selambatnya 1 tahun dari perkawinan itu berlangsung. Nah, jadi nanti Ibu Bapak perlu diingat-ingat ketika nanti Ibu Bapak yang belum menikah begitu ya, atau yang sudah menikah janda duda, maaf begitu ya. Nah, kemudian melakukan pernikahan, nah maka jangan lupa setelah itu untuk melaporkan perkawinannya 1 tahun dari tanggal pernikahannya. Nah, kemudian pada pasal 3 ayat 1 ya, jadi tidak hanya mengatur tentang perkawinan begitu, tapi juga pada pasal 3 ayat 1-nya diatur tentang perceraian. Jadi ketika kita pegawai negeri sipil bercerai akan melakukan perceraian, maka harus ada 2 instrumen. Yang pertama adalah mendapat izin atau yang kedua adalah mendapat surat keterangan. Jadi salah satunya nih. Nah, nanti kita lihat kenapa salah satunya, apa mendapatkan izin, sebabnya apa, dengan keterangan sebabnya apa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk pasal 5 ayat 2 dijelaskan di sana bahwa setiap atasan ya yang menerima permintaan izin dari PNS untuk melakukan perceraian dan untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat selambatnya 3 bulan. Jadi ketika nanti di tempat Ibu Bapak, misalnya Ibu Bapak sebagai support atau core ya, kemudian mendapat stafnya melaporkan bahwa saya ingin bercerai begitu ya, langsung segera difasilitasi ke direkturnya. Disampaikan, ditemani ke direkturnya, kemudian biarkan mereka berbicara, dan direktur itu akan mempunyai kewenangan selama 3 bulan untuk melakukan proses mediasi. Nanti juga bisa didampingi dengan teman-teman dari LKSDM. Begitu ini. Nah ini alur pelaporan proses perkawinan. Jadi ketika nanti Ibu Bapak sebelum menikah begitu ya, aduh sudah siap-siap nih ya, undangan udah siap, semuanya sudah dibayar, catering, gedung dan sebagainya. Nah Ibu Bapak silakan
sampaikan pemberitahuan kepada atasan langsungnya, ya. Sampaikan bahwa saya akan menikah, Bapak Ibu izin, mohon doanya, semoga bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin, gitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak juga bisa, Bapak Ibu mohon maaf, saya izin untuk cuti alasan penting. Karena memang cuti alasan penting bisa dioptimalkan atau digunakan untuk melakukan perkawinan. Nah, lama cuti alasan penting itu 1 bulan Ibu Bapak. Tapi mungkin ketika dalam pernikahan nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan juga dengan nanti izin atau pemberiannya dari direkturnya, apakah mungkin seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Nah, itu nanti dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Setidaknya 1, kita memberitahukan kepada atasan langsung kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa mengajukan untuk cuti alasan penting. Nah, kemudian setelah kita memberitahukan, kemudian kita sudah melangsungkan pernikahan, nah jangan lupa kalau bisa langsung segera memproses kartu keluarganya. Walaupun mungkin nanti masih belum jelas, oh ya saya masih belum tahu Pak, harus tinggal di mana, dan sebagainya. Ya oke, tapi usahakan semaksimal mungkin kalau kita sudah mempunyai planning yang jelas, nah lakukanlah langsung pembuatan kartu keluarga. Nah kemudian kita mengajukan pelaporan perkawinan. Nah pelaporan perkawinan itu nanti ketika kita masuk ke dalam fungsi elawas, nanti akan dikupas lebih lanjut ya. Jadi Ibu Bapak silakan mengajukan laporan perkawinan dengan kode LPPK 4 ya, nah itu maksimum 1 tahun ya. Jadi maksudnya 1 tahun sejak tanggal pernikahan wajib melaporkan perkawinannya. Nah setelah melaporkan perkawinan sebagai dasar untuk tunjangan, nah Ibu Bapak silakan melakukan permohonan untuk penerbitan karis atau karsu. Nah karis atau karsu ini ya, nah itu setidaknya diusulkan maksimum 10 bulan ya sejak tanggal pernikahan. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah usulan Ibu Bapak kita terima, maka kami kawasan akan melakukan pencatatan dan pengarsipan, baik di SIASN, di Simpek, maupun kita melakukan PFG-nya, perubahan faktor gaji, supaya tunjangan pasangannya bisa masuk ke dalam gaji Ibu Bapak, begitu ya. Nah, kemudian LKSDM juga akan memproses tadi permohonan karis karsu Ibu Bapak. Nah, karis karsu Ibu Bapak apa sih fungsinya karis karsu, begitu ya? Jadi fungsi karis karsu setidaknya ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama adalah sebagai bukti pendaftaran yang sah bahwa Ibu Bapak adalah pasangan dari PNS, begitu ya. Yang kedua, fungsi dari karis karsu itu adalah nanti sebagai lampiran. Jika nanti mohon maaf begitu ya, ada pensiun terjadi, pensiun janda duda, maka itu sebagai lampiran yang otentik ya. Dan yang nama yang tercatat dalam karis kartu tersebut yang nanti berhak untuk mengambil pensiun gitu. Yang ketiga adalah tujuannya untuk tertib administrasi kepegawaian. Ya setidaknya ada 3 itu. Nah, bagaimana karis karsu masa berlakunya? Ya, karis karsu berlaku sepanjang Ibu Bapak menjadi pasangan dari PNS. Gimana kalau saya sudah bercerai misalnya begitu ya? Mohon maaf. Ya maka secara otomatis karis atau karsu tersebut tidak berlaku. Nah, namun seandainya Ibu Bapak rujuk kembali ya tanpa dilangsungkan pernikahan yang baru begitu ya. Nah, itu karis itu secara otomatis atau karsu itu juga langsung berlaku. Nah, tapi setidaknya sudah mengalami perceraian, kemudian melangsungkan pernikahan baru, ya tercatat dengan tanggal yang baru, dengan buku akta nikah yang baru, maka nanti Ibu Bapak bisa mengusulkan karis karsu yang baru dengan karis karsu janda duda. Nah, gimana seandainya nih PNS-nya diberhentikan atau PNS-nya berhenti namun belum mencapai pensiun dini begitu ya, atau belum mencapai dan keterbatasan batas usia pensiun, belum mencapai kecukupan untuk mendapatkan dana pensiunnya. Nah, maka tidak berlaku secara otomatis. Kemudian gimana jika misalnya PNS meninggal ya, namun masih mempunyai waris, masih ada janda atau duda atau anaknya, maka karis karsu tersebut masih berlaku. Nah, itu kondisi-kondisi dari karis karsu. Nah, kemudian nanti bagian BPK, ya, Biro Perencana Keuangan akan melakukan pemrosesan terhadap usul PFG kita. Jadi nanti outputnya adalah tunjangan istri atau suami. Nah, ini implikasi manajerialnya Ibu Bapak. Jadi terkait dengan teori perkawinan atau substansi perkawinan, setidaknya ada 9 atribut atau fungsi layanan kawasan yang nanti Ibu Bapak akan erat berjumpa dengan itu, gitu ya. Yang pertama adalah LPPK 4,
Ya, terserah nanti Ibu Bapak mau familiarnya pakai LPPK 4, menghafalnya atau mengingatnya, atau dengan laporan perkawinan. Monggo ketika diketik nanti keyword LPPK 4 juga akan muncul, diklik dengan laporan perkawinan juga akan muncul begitu ya. Nah, jadi yang jelas Ibu Bapak satu, perlu surat pengantar dari kepala unit kerja. Nah, nanti tentang contoh formatnya ya nanti ada di dalam link, nanti bisa Ibu Bapak gunakan untuk keperluan Ibu Bapak. Nah, kemudian laporan perkawinan. Nah, itu ada format bakunya ya. Jadi contohnya di sebelah kanan ya, laporan perkawinan Ibu Bapak. Di situ template-nya laporan perkawinan pertama. Nah, jika memang pernikahannya janda duda tinggal disesuaikan laporan perkawinan janda duda gitu ya. Kemudian dokumen akta nikah, dokumen kartu keluarga. Nah, ini tadi kenapa tadi kita bilang penting kalau sudah menikah segera urus kartu keluarga karena digunakan untuk pelaporan perkawinan. Tapi gimana dong seandainya kakak saya belum gabung? Karena belum tahu nih mau tinggal di mana dan sebagainya. Ya sudah, nanti ketika pelaporan perkawinan, silakan lampirkan masing-masing kartu keluarga. Jadi kartu keluarga yang atas ada nama istri dilampirkan, begitupun yang suami dilampirkan digabung jadi satu. Nah, kemudian ada daftar gaji. Nah, bagi ibu bapak, contoh misalnya si A, pegawai BRIN begitu ya, menikah dengan si B pegawai misalnya Kementerian Luar Negeri. Nah, kemudian setelah menikah, mereka bersepakat gitu ya, udah gajinya ikut kamu aja ya mah di Kemenlu begitu misalnya. Sudah daftarkanlah di Kemenlu. Nah, jadi bapaknya sudah ikut ibunya mendapat tunjangan dari Kemenlu. Nah, oleh karena itu nanti ketika pelaporan, jadi pelaporan kan harus dua-duanya ya, suami dan istri tetap pelaporan, namun nanti tunjangannya tunggal. Nah, setelah pelaporan maka si bapak pegawai BRIN tersebut melampirkan daftar gaji dari Kemenlu. Nah, itu sebagai bukti bahwa bapaknya sudah mengikuti tunjangan dari istrinya. Gitu, Ibu Bapak. Ya, setelah tadi laporan perkawinan, ya kita menikah, kemudian segera mendaftarkan tadi sebagai bukti pendaftaran yang sah bagi pasangan PNS. Jadi penerbitan KARIS atau karsu. Nah, syaratnya juga sama, Ibu Bapak sama bisa menggunakan laporan perkawinan yang tadi digunakan lagi ya, diupload kembali. Kemudian sama ada akta nikah, SKCPNS, SKPNS. Nah, pas fotonya ketetapannya berbackground merah. Nah, Ibu Bapak jangan sering ketukar ya, karena kami sering menjumpai ketika beliau bermohon karsu, yang dilampirkan adalah foto dirinya sendiri, foto istri, foto pegawainya, begitu ya, sehingga kita agak bingung nih ya. Jadi kalau yang diusulkan karsu, maka fotonya adalah foto suaminya, foto laki-laki. Tapi yang jika diusulkan karis, maka yang diusulkan adalah ya foto istrinya atau foto perempuannya. Begitu ya Ibu Bapak ya, jangan ketukar begitu. Oke, nanti bagi Ibu Bapak yang akan melakukan pembuatan karis kartu, wajib melakukan update. Nah, ini mungkin bisa dilampirkan dengan kartu keluarga aja, cukup Ibu Bapak. Cukup bisa melampirkan kartu keluarga, nanti akan kami bantu proses updating di dalam Simpeknya. Nah, jadi KIS atau pembuatan karis kartu ini ada beberapa varian. Jika nanti Ibu Bapak sudah mendapat karis kartu, kemudian hilang misalnya ya, nah bisa diusulkan lagi dengan permohonan atau penerbitan karis kartu baru hilang. Ya, ada KIS 2. Syarat tambahannya apa? Syarat tambahannya Ibu Bapak melampirkan surat keterangan kepolisian. Kemudian jika ternyata udah jadi diperiksa, oh salah nih gitu ya, namanya Munaroh jadi Munawiroh misalnya, mohon maaf gitu ya. Nah, jadi silakan nanti ajukan penerbitan karis kartu karena salah data ya, ada KIS 3. Syarat tambahannya apa? Syarat tambahannya silakan lampirkan karis kartu yang salah dilengkapi dengan dokumen pendukung pembenarannya. Jika tadi salah nama, mungkin bisa dilampirkan dengan akte kelahiran atau ijazah, begitu ya Ibu Bapak. Kemudian tadi jika Ibu Bapak bercerai, kemudian menikah lagi ya, tetap mengajukan karis karsunya dengan KIS 4, yaitu perkawinan janda duda. Begitu Ibu Bapak. Jadi ada 2 ya yang sudah kita bahas. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Nah, setelah tadi kita menikah, kita buatkan karis atau karsu untuk pasangan kita, pasti kan kita punya anak ya Ibu Bapak ya. Nah, oleh karena itu setelah kita punya anak, maka kita melaporkan kelahiran anak kita. Nah, jadi dengan syarat apa? Dengan syarat formulir penambahan anak, yaitu baku, template-nya seperti contoh di samping, ya.
kemudian ada surat pengantar kepala unit kerja, ada dokumen akte kelahiran anak ya, sama dokumen kartu keluarga. Kartu keluarganya ini pasti sudah ada ya, karena ketika kita buat akte lahir anak itu kan melalui proses kelurahan dulu kan, terbitkan kartu keluarga, kemudian baru dokumen akte kelahiran anak. Ya, lanjut. Nah, yang keempat dan kelima, nah setelah nanti anak kita mendapat tunjangan, gitu ya, 2% per anak, dapat tunjangan. Kemudian nanti anak ibu bapak ternyata sudah mencapai usia 21, gitu ya. Nah, tapi anak ibu bapak masih kuliah atau sekolah, maka silakan mengusulkan laporan perpanjangan tunjangan hak PNS. Diminta ke kampusnya kalau sudah mencapai usia 21 bahwa masih berkuliah. Sehingga nanti tunjangannya akan dilanjutkan sampai mendekati usia 25 tahun 0 bulan gitu ya. Jadi syaratnya adalah ada akte kelahiran anak tersebut, kemudian surat keterangan dari kampus begitu ya. Nah, dan kartu keluarga. Ya, jadi hati-hati nih, di warning. Kalau udah mendekati 21, upayakan segera minta surat keterangan jika memang masih kuliah. Jadi nanti tidak terputus begitu ya tunjangannya. Karena kalau nanti terlewat sempat terputus. Ketika mengajukan kembali maka tidak bisa backdate, artinya memulai dari sesuai usulan ya pembaruan yang diberikan ibu bapak atau diusulkan ibu bapak. Kemudian ada LPPK 7 ya. Jadi karena kan kita tidak selamanya hidup ya ibu bapak ya. Kita sehat, sakit, kita sekarang mungkin punya uang, besok-besok punya utang. Kemudian kita bisa jadi Allah takdirkan meninggal dan sebagainya. Menikah, lulus kuliah. Nah, maka pada saat itulah kita bisa mengajukan laporan penghentian tunjangan anak PNS kita jika meninggal, menikah, atau lulus kuliah. Sama dengan surat pengantar unit kerja itu selalu ada. Kemudian dengan surat keterangannya. Apabila memang sudah lulus kuliah, ya lulus kuliah. Apakah maaf begitu ya meninggal, maka dengan surat keterangan kematian dari tingkat kelurahan. Nah, kemudian jika nanti suatu saat gitu ya kita sudah senja, kemudian mohon maaf mungkin pasangan kita Allah takdirkan lebih dulu gitu dari kita, maka kita harus melaporkan hal tersebut ya dengan surat pengantar unit kerja, kemudian dengan surat keterangan kematian. Tujuannya adalah untuk menghentikan tunjangan pasangan kita begitu. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang perkawinan. Jadi kurang lebih satu substansi atau kompetensi perkawinan diikuti oleh 9 atribut atau fungsi elementer dari layanan kawasan kita. Nah, jadi ada satu teori, penerapannya 9 hal tuh ya Ibu Bapak. Nah, sekarang kita beralih coba ke substansi kedua, yaitu tentang perceraian. Nah, jadi tadi kan bahwa setiap PNS yang akan bercerai, ya pasal 3 ayat 1, wajib memperoleh izin atau surat keterangan. Kapan kita memperoleh izin? Jika kita yang mengajukan atau kita sebagai penggugat, ya maka kita melakukan permintaan izin kepada atasan langsung kita. Nah, dilengkapi dengan dokumen yang pasti surat nikah. Yang kedua mencantumkan alasan. Nah, ini alasannya nih diatur. Jadi nggak bisa serta-merta kita ingin bercerai tanpa alasan yang sah. Jadi ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah apabila sesuai dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdapat alasan yang sah. Jadi ada 4 begitu ya Ibu Bapak, ada fondasinya. Jadi jika nanti kita sebagai penggugat, maka nanti outputnya adalah kita mendapatkan surat keputusan pemberian izin untuk melakukan perceraian. Masih untuk melakukan ya, karena prosesnya adalah di pengadilan agama begitu. Nah, kemudian jika kita sebagai tergugat tiba-tiba kita dapat gugatan gitu ya, ada surat panggilan pengadilan sidang di pengadilan agama. Nah, maka kita posisi sebagai tergugat. Jika kita mendapatkan surat tersebut, maka segera maksimal 6 hari kerja setelah kita mendapatkan surat tersebut, kita harus segera melapor kepada atasan langsung. Kita ceritakan, nanti atasan langsung akan melakukan proses mediasi juga, dan nanti outputnya adalah surat keterangan untuk melakukan perceraian. Ya, jadi jika sebagai penggugat ya atau aktif begitu ya, surat keputusan pemberian izin. Nah, jika kita sebagai digugat, maka segera laporkan 6 hari setelah kita mendapatkan gugatan tersebut. Ya,
Kemudian outputnya adalah surat keterangan untuk melakukan perceraian. Nah, jadi nanti di atasan ibu bapak atau di tingkup direktur ibu bapak atau di unit kerja ibu bapak itu ada waktu 3 bulan. Nanti didampingi oleh Biro SDM untuk melakukan mediasi. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke pejabat secara hierarki. Nah, di pejabat juga mempunyai kewenangan 3 bulan sama. Jadi nanti total proses ini kurang lebih memakan maksimum waktu 6 bulan sampai pada terbit izin atau menolak izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian. Begitu ya Ibu Bapak ya. Nah ini alasannya nih, ini yang perlu diingat-ingat ya. Jadi kita nggak mudah begitu ya, jadi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan yang pertama bagi PNS diizinkan untuk bercerai, untuk melakukan perceraian atau untuk dapat melakukan perceraian adalah pertama, salah satu pihak berbuat zina begitu ya. Nah, itu juga harus dibuktikan, ada alat buktinya, alat bukti yang cukup untuk misalnya putusan pengadilan yang menyiratkan hal tersebut. Kemudian ada juga bisa juga dengan surat pernyataan ya. Jadi alternatif ini sifatnya ya. Surat pernyataan yang sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 orang yang dewasa, diketahui oleh pejabat setingkat camat gitu ya. Atau jika memang tertangkap tangan, maka silakan dengan membuat kronologi sama ditantangani juga dengan kedua belah pihak yang dewasa begitu. Nah, kemudian alasan yang kedua, jika salah satu dari pihak itu sebagai pemabuk, pemadat, penjudi yang memang sukar disembuhkan, udah memang kronis begitu ya. Nah, maka bisa dilengkapi dengan surat pernyataan sama dari orang yang dewasa ya, kemudian atau surat keterangan dari dokter atau pihak kepolisian gitu ya, jika memang dia tertangkap sebagai penjudi, pemadat gitu ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, jika salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut pihak lain tanpa kemauan pihak masing-masing pihak gitu ya, tanpa juga memberi nafkah. Nah, itu bisa dikuatkan dengan surat pernyataan dari lurah ya yang diketahui oleh camat. Alasan yang keempat, nah, jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, atau yang berat daripada itu secara terus-menerus setelah pernikahan. Jadi setelah pernikahan, kemudian mohon maaf gitu ya, mendapatkan hukuman pidana 5 tahun atau lebih, maka itu dapat dijadikan alasan untuk dapat melakukan perceraian. Yang dibuktikan pastinya dengan keputusan pengadilan yang inkrah. Kemudian alasan kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan, KDRT ya Ibu Bapak ya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah. Dokter pemerintah ada dokter yang mempunyai NIP begitu ya, pegawai negeri sipil ya, atau dokter yang bekerja pada rumah sakit pemerintah. Nah, untuk yang keenam ya. Nah, ini alasan sapu jagat ini istilahnya ya. Jadi alasan yang memang sering dipakai dalam klausul izin untuk dapat melakukan perceraian gitu. Jadi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan gitu ya. Ibaratnya hujan 7 hari 7 malam gitu mungkin Ibu Bapak, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Nah, itu dibuktikan dengan surat dari tingkat lurah begitu ya yang diketahui oleh kecamatan. Jadi kurang lebih ini Ibu Bapak 6 alasan yang memang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat atau implikasi dari proses perceraian, maka ada potensi pembagian sebagian gaji gitu ya. Jadi ini ada aturan mainnya. Nah, jika PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS prianya yang menggugat. Nah, tapi latar belakang perbuatannya karena juga kezoliman dari PNS pria. Gitu ya. Atau istri yang menggugat atau pasangan PNS pria yang menggugat, tapi tetap latar belakangnya karena perbuatan negatif PNS prianya. Nah, maka itu wajib untuk menyerahkan sebagian gaji. Ya, nanti akan diatur persentasenya. Ya. Kemudian PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS pria menggugat nih. Nah, tapi latar belakangnya karena negatif pasangannya. Atau istri yang menggugat, tapi tetap karena latar belakang negatif, perbuatan negatif pasangannya atau istrinya. Gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang diberikan pembagian gaji itu? Jadi pembagian gaji itu terdapat dalam SE BKN nomor 8, SE 83 sebagai juklak tadi PP 10 bahwa ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, perbaikan penghasilan TPP, tunjangan lain yang
sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dengan kata lain, ini sebenarnya take home pay ya Ibu Bapak ya, seluruh penghasilan kita sebagai pegawai negeri sipil. Nah ini kasus-kasusnya nih, kita plotkan satu-satu. Ya dari yang kiri dulu ya, kiri ya. Jadi pembagian gaji apabila kita ada anak satu misalnya ya. Nah jadi suami dapat 1/3, kemudian mantan pasangan ya dapat 1/3, anak kita dapat 1/3, sehingga nanti total adalah 1 bagian kan Ibu Bapak. Jadi 1/3, 1/3, 1/3 jika anaknya 1 begitu ya. Nah kemudian ke kanannya pembagian gaji jika tidak ada anak, ya udah kalau nggak ada anak ya 50-50, ibu setengah gitu ya, mantan pasangan setengah begitu ya, clear gitu. Nah kemudian gimana jika anaknya ikut mantan istri begitu ya, ikut pasangan yang perempuan, ya tetap suaminya dapat 1/3, mantan istri 1/3, ya anaknya 1/3, sama kondisinya. Hanya saja nanti kalau kita bagi 2 kelompok, ya pihak suaminya 1/3, kemudian mantan istri dan anak 1/3, 1/3, 2/3 begitu ya Ibu Bapak. Sehingga nanti tetap bagiannya adalah 1. Nah lalu gimana kalau pembagian gaji apabila ada anak ikut mantan istri, kemudian suami menikah lagi? Ya, walaupun menikah lagi suaminya ya tetap aja dapat 1/3 ya, tetap bagian yang tadi menjadi hak mantan istri dan anak adalah 2/3 ya. Itu lanjut. Nah, gimana nih kalau seandainya ada 2 anak, 1 anak ikut suami, 1 anak ikut mantan istri. Ya udah, kita tetap pakemnya bahwa suami adalah 1/3, istri adalah 1/3 atau mantan pasangan adalah 1/3 begitu ya. Nah, kemudian karena anaknya ada 2, tadi hak potensial anak adalah 1/3. Kalau anaknya ada 2, sehingga 1/3 dibagi 2, jadi 1/6. Jadi anak yang ikut suami 1/6, anak yang ikut mantan istri atau mantan pasangan juga 1/6. Jadi masing-masing kelompok suaminya menjadi setengah ya, kelompok istrinya juga mantan istrinya menjadi setengah, sehingga pembagian tetap 1 Bapak ya. Nah ini yang mungkin nanti banyak terjadi ya hal-hal ini. Kemudian pembagian gaji apabila anak ikut mantan istri, kemudian mantan istrinya menikah lagi. Nah ketika mantan istri atau pasangan kita menikah lagi begitu ya untuk yang istri, nah maka tidak mendapatkan pembagian sebagian gaji. Jadi anak tetap dapat 1/3, nah namun tadi suami 1/3 tambah 1/3, jadi 2/3 ini. Ini sanksi terkait PP 1083 ya, Jumto PP 4590. Nah ini mengacu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 9421. Jadi ada 7 Ibu Bapak ya. Yang pertama, Ibu Bapak tidak memberitahukan perkawinannya kepada pejabat 1 tahun setelah pernikahan. Jadi ini harus hati-hati nih kita nih. Ya, jadi misalkan setelah menikah jangan lupa 1 tahunnya harus segera melapor begitu ya. Kemudian Ibu Bapak melakukan perceraian tanpa izin. Tadi Ibu Bapak belum punya surat izin atau Ibu Bapak belum mempunyai surat keterangan gitu ya. Kemudian tidak hanya melaporkan perceraian, tapi juga harus tepat waktu, yaitu melaporkan perceraian selambatnya 1 bulan terhitung sejak tanggal perceraian, karena ini terkait dengan tunjangan ya, tunjangan negara yang harus disesuaikan begitu. Kemudian beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin pejabat begitu ya, nanti harus ada syarat alternatif, syarat kumulatif gitu. Nah kemudian melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah ini juga harus berhati-hati Ibu Bapak. Mohon maaf gitu ya, kumpul titik-titik gitu ya, kumpul sapi gitu, atau titik-titik begitu ya. Nah itu juga dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Kemudian PNS wanita menjadi istri kedua atau lebih. Nah, kemudian yang poin tadi yang relevan, Ibu Bapak ketika ada perceraian menolak potensi pembagian gaji. Ya, lanjut. Nah, Ibu Bapak sebelum ke perceraian tadi kita disinggung dengan hukuman disiplin tingkat berat menurut PP 94. Jadi apa aja di sana dalam PP 94 2021 yang menjadi potensi untuk diberikan hukuman disiplin berat diantaranya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun, bisa jadi itu. Bisa jadi yang kedua adalah pembebasan jabatannya. Jadi kalau itu Ibu Bapak bisa di jabatan pelaksana, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat di atas permintaan sendiri. Nah itu potensi ancamannya berdasarkan PP 94 2021. Nah kemudian alur pelaporan perceraiannya tadi. Jika PNS ingin melakukan perceraian
sebagai penggugat, maka minta permintaan izin untuk melakukan perceraian. Kalau tergugat, maka silakan melakukan pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Nah, kemudian atasan langsung apa tugasnya? Nah, atasan langsung akan melakukan mediasi dalam rangka merukunkan kembali. Kita akan berupaya untuk itu tujuannya. Nanti didampingi LK SDM. Mohon maaf jika mungkin tidak berhasil begitu ya. Nah, maka nanti silakan ibu bapak bisa mengusulkan permohonan dengan kode PEC atau PEC 1. PEC untuk tadi jika ibu bapak sebagai penggugat ya memohon surat permintaan izin untuk melakukan perceraian. Nah, PEC 1 jika ibu bapak sebagai yang digugat, maka ibu bapak mengajukan permintaan keterangan perceraian. Nah, setelah dapat itu, ibu bapak silakan langsungkan berproses di PA, Pengadilan Agama, bagi yang beragama Islam, gitu ya. Bagi yang beragama lain, Pengadilan Negeri. Nanti diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 hal itu, ya. Kemudian pelaporan perceraian. Mohon maaf gitu ya, akhirnya nanti dikabulkan oleh putusan pengadilan. Maka ibu bapak wajib melaporkan perceraian tersebut paling lambat 1 bulan tadi sejak tanggal perceraian itu terjadi. Nah, nanti BPK juga akan memproses tadi penghentian tunjangan pasangan kita, dan kemudian ada potensi tadi pembagian sebagian gaji akibat implikasi perceraian, ibu bapak. Nah, ini fungsi atribut layanan kawasannya, integratifnya. Jadi ada tadi kalau yang perkawinan ada berapa? Ada 9 begitu ya, karena total ada 12, 9,6% gitu ya. Nah, ini ada 3 nih ibu bapak yang terkait dengan substansi perceraian, kaitannya atau integratifnya dengan fungsi layanan kawasan kita. Nah, 1 adalah tadi kode PEC. Nah, silakan ibu bapak bisa mengingat dengan kode PIC atau permohonan izin perceraian sebagai penggugat begitu ya, betul. Nanti yang mudah aja diketik. Yang jelas tadi ada surat pengantar dari unit kerja. Kemudian ada apa? Tadi ada bukti pendukung dari 6 alasan tadi. Ya, ada surat tadi dari kelurahan, ada juga mungkin visum et repertum dan sebagainya. Disesuaikan dengan kondisi dalam alasannya, ya. Kemudian ada tadi surat permohonan izin untuk melakukan perceraiannya. Nah, ini template wajibnya ya. Nah, kemudian juga tadi. Oke, nanti yang berikutnya kita lanjut ya. Oke, jadi ini tadi. Ini jika kita ingin mengusulkan surat izin untuk melakukan perceraian, ini syarat-syaratnya Ibu Bapak. Ya, lanjut. Nah, kode PIC 1 jika kita sebagai yang digugat atau tergugat. Ya, itu sama tapi bedanya tadi kalau tadi kita menggugat, maka permintaan izin untuk melakukan perceraian. Kalau kita yang digugat, pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Nanti juga bisa dilampirkan dengan tadi pengadilan dan sebagainya untuk melengkapi administratif gitu ya. Karena harus melapor tadi 6 hari kerja kepada atasan langsungnya. Lanjut. Nah, kemudian ini jika terjadi hasil pengadilan ibu bapak diputuskan untuk berpisah, mohon maaf begitu ya. Nah, maka nanti kita segera melakukan laporan perceraian yang paling lambat dilakukan 1 bulan. Butuh surat pengantar, kemudian ada form baku ya laporan perceraian, kemudian dokumen akte cerai. Ya ibu bapak, ini sekedar pertanyaan gitu ya. Nanti sudah ada jawabannya. Jadi mungkin ini yang sering terjadi. Jadi nanti ibu bapak silakan bisa lanjut melengkapinya. Jadi prinsipnya bahwa pernikahan, perkawinan bagi seorang pegawai negeri sipil itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, semoga dengan semua ini kita bisa lebih menguatkan azam kita untuk membentuk ikatan yang agung. Nisa Kongorizon. Terima kasih Bu Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas presentasinya. Ini sudah ada pertanyaan nih Pak Indra di chatnya Zoom ini, saya bacakan langsung Pak Indra ya. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk aturan perkawinan dan perceraian ini juga berlaku untuk P3K dan alih daya? Terima kasih. Mungkin juga kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, silahkan bisa raise hand. Ya mungkin ini dulu Pak Indra, apakah bisa dijawab dulu izin bertanya ini tentang P3K?
Ya kalau secara ketentuan Letterbox gitu ya, bahwa karena kan itu aturan 1083 4590 artinya pada tahun 90 itu kita belum pernah mengenal istilah P3K. Nah, sehingga nomenklatur dalam peraturan perundang-undangannya adalah PNS. Namun saat ini kan ada Undang-Undang 5 ASN, kemudian Undang-Undang 20 gitu ya. Nah, itu ada istilah bahwa ASN adalah profesi yang kemudian dibagi dua. Ada PNS, ada P3K. Nah, kemudian mengacu dengan nota dinas dari PSDU tentang izin perkawinan dan perceraian ya, yang pernah Ibu Bapak terima, mungkin ya sudah dirilis. Nah, itu di sana sudah menyesuaikan nomenklaturnya menjadi ASN, izin perkawinan dan perceraian ASN. Nah, jadi serta-merta, insya Allah, hal itu juga mengikat untuk teman-teman P3K. Namun kalau ahli daya itu kan tidak termasuk ya ahli daya ya, jadi artinya mungkin tenaga outsourcing ya, jadi tidak diatur atau tidak diikat dengan ketentuan tersebut begitu untuk sementara. Mungkin nanti Bu Putri bisa menyampaikan informasi lebih lanjut ya tentang hal ini. Begitu Ibu Bapak penanya ya. Dari Bu Sekretaris Sesdep DKP namanya di sini. Ibu begitu ya. Jadi sementara P3K tetap yang mengikuti ketentuan tersebut ya, gitu Ibu. Karena ada perkembangan. Baik, terima kasih Pak Indra. Untuk Bu Putri, apa ada tambahan dari pertanyaan Bu Sesdep ini? Ya, makasih. Nino. Memang betul apa yang disampaikan Pak Indra. Saat ini terjadi penyesuaian ya terkait peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Nah, ini sudah termasuk dengan P3 meskipun aturan turunan dari P3 sendiri untuk izin perkawinan dan perceraiannya tidak atau belum terbit secara khusus sendiri begitu. Jadi untuk tenaga alih daya sendiri, karena itu kan dikelola oleh pihak swasta ya, ini tidak terikat dengan peraturan tersebut. Demikian, Mas. Terima kasih atas tambahan jawabannya Bu Putri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, apa sudah paham semua kali ya? Yang penting nanti tadi perlu diingat adalah yang disampaikan oleh Pak Indra bahwa ini ada lagi nih, satu lagi dari Bapak Arief ya. Apakah dapat dikenakan sanksi bagi PNS bila tidak menjalankan putusan pengadilan inkrah atas kasus perceraiannya? Begitu Pak Indra dari Pak Arief. Silakan Pak Indra. Ya, ini kondisionalnya cukup beragam begitu ya. Kalau kita petakan kasusnya yang seperti apa dan bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita sebagai pegawai negeri sipil, tadi prinsipnya ketika kita akan melakukan perceraian, kita harus memiliki dua instrumen tadi ya. Yang pertama adalah surat keterangan jika kita sebagai penggugat, dan jika kita sebagai yang digugat adalah surat izin. Yang kedua adalah surat keterangan untuk melakukan perceraian ya, karena dalam konteks perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Itu beberapa yang bisa diinformasikan begitu ya. Baik, apakah sudah cukup jelas Pak Arief dari Pak Indra? Belum jelas. Wow. Bapak, betul Pak, bisa diskresi sedikit kasusnya Pak. Iya, gini. Maaf saya nggak nyalain ini karena sinyal Ya, Bapak. saya tadi satu lagi ada YouTube juga kan. Maksudnya YouTube diskusi. Gini. Ini di banyak kejadiannya gitu ya. Nggak sedikit. Gitu. Saya nggak bisa ngomong angka kan, jadi saya sebutkan di banyak kejadian dan tidak sedikit gitu ya. Karena angka belum saya cari detail. Pertama, ini nyangkut soal tadi PNS kan yang bisa ditolak ya permohonannya, pengajuan cerai gitu ya. Nah sementara dia berproses juga di pengadilan gitu loh. Kan ini kan karena kan setiap manusia kan punya hak gitu ya untuk berproses di lembaga peradilan gitu. Dia tetap berproses itu dan putusannya kemudian dilaporkan gitulah. Nah ini kan padahal di kantor sebenarnya ini nggak diizinin dia cerai gitu, tapi putusan pengadilan itu inkrah dia dikabulkan. Inkrah ini kan sebagai bagian dari undang-undang ya,
putusan pengadilan ini yang harus ditaati. Itu. Nah, yang kedua yang ini gitu. Diizinkan, kemudian juga bersidang, tapi ya ketika putusan sidang pengadilan ini kan juga harus dijalankan. Dia nggak jalankan ini kena ubis nggak? Itu aja sih pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Cantik sekali. Mungkin saya bicara dengan realita yang terjadi ya Pak ya, yang pernah kita alami. Jadi ada yang kasus pertama itu Bapak dari kantor ditolak gitu ya, tapi kita tetap nekat tuh Pak, tempuh jalur pengadilan. Di pengadilan juga dia bersedia menandatangani semacam bukti fakta integritas bahwa pengadilan tidak disahkan atas bersedia menanggung segalanya lah gitulah inti dari fakta integritasnya. Terbitlah putusan pengadilan. Nah, akhirnya mereka bercerai. Nah, kemudian mendapat hal itu, ya pihak mantan istri melapor begitu ya. Kemudian Biro SDM melakukan tindakan lebih lanjut terkait hal tersebut, Bapak. Gitu. Jadi untuk yang kasus yang pertama, jadi tetap ada proses administratif kepegawaian ya yang melekat sebagai pegawai negeri sipil begitu ya, di luar tadi putusan pengadilan ya. Karena kita ada rule-nya sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang kasus kedua diizinkan, ya di kantor diizinin, tapi putusan pengadilan nggak ngasih. Nah kebetulan itu ada juga tuh Pak. Kita sempat nemui kejadian tersebut belum lama ini. Ya statusnya kami belum lihat lagi kondisinya. Yang jelas kalau hal seperti itu karena kami sifatnya administratif Pak ya, yang putuskan memang di pengadilan agama, ya kami tetap pantau sih perkembangannya seperti apa. Oh berarti perceraian tidak terjadi. Berarti kami segera melakukan administratif gitu ya di situ. Nah, tapi perlu pemantauan juga. Jadi saya masih sempat WA sampai sekarang, Bapak gimana di rumah gitu. Ya, masih nih masih pembiasaan lagi dan sebagainya. Di mungkin baru sebatas itu Pak informasi yang bisa kita berikan terkait dengan penindakannya ya Pak ya, pengalaman yang memang sudah kita lakukan terkait dua kondisional tersebut. Mungkin Bu Putri ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu Putri. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Indra sudah cukup jelas ya. Jadi memang hal tersebut ada peraturan yang mengikat pegawai, di mana tentunya di sini BOSDM tetap akan memanggil pegawai terkait begitu. Nanti terkait keputusannya apakah pegawai terkena hukuman disiplin, nanti mungkin di dalam sidang tersebut ada bahan-bahan pertimbangan yang dapat meringankan atau memberatkan gitu. Jadi memang tidak serta-merta langsung kena hukuman disiplin gitu, tapi proses itu harus dilaksanakan dulu, harus dijalankan juga oleh di sini mungkin kalau pembina kepegawaian atasan langsung ya difasilitasi oleh BOSDM, nanti coba dilakukan dulu proses-proses seperti itu. Tetap ya Pak Arif ya. Iya. Satu lagi tadi yang belum dijawab ada sebenarnya. Jadi kalau itu diizinkan kantor, itu ya proses di internal institusi, kantor mengizinkan, kemudian juga ikut dia proses peradilan, kemudian putusannya keluar gitu kan. Putusan keluar itu kan ada misal gitu ya, selain dari tadi ya sepertiga tadi merujuk pada tadi. Nah putusan tadi juga ada yang lain gitu. Nah putusan yang lain ini bila tidak dilaksanakan, apakah PNS itu juga bisa dikenakan hukuman disiplin? Karena ini kan ingin ada satu gambaran aja loh, korelasi antara putusan administratif yang ada di kita dengan putusan tata usaha negara, itu punya nggak korelasi hubungan hukum administratifnya juga gitu loh. Itu sebenarnya sih, karena ini kan juga salah satu proses kalau kita bicara soal perkawinan perceraian bagi ASN atau PNS di sini gitu. Karena di banyak tempat penyelesaiannya itu absurd gitulah. Absurd itu pada akhirnya ya nggak selesai gitu. Itu sih Pak Indra, itu yang tadi yang belum terjawab itu. Kalau dia tidak melaksanakan putusannya gitu kan, selain kebijakan tadi sepertiga tadi, ada juga putusan PTUN putusan pengadilan agama yang mewajibkan dia itu dan dia tidak menjalankan, kemudian dilaporkan gitu. Apakah ini juga punya dampak kepada si PNS-nya gitu? Kalau iya berarti harus ada mekanisme artinya lainnya dong gitu, ada ketentuan lainnya. Kira-kira gitu Pak Indra, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih keren. Ya Bapak, karena kan kita, disiplin kita terikat ya Pak ya. Artinya dengan tadi dasar PP 9421 yang memang ada relevansinya dengan tadi perkawinan dan
perceraian. Nah, itu kan ada 7 ya Pak ya, ada 7. Nah, nanti yang paling relevan tadi mungkin yang poin ke-7 ya, itu tentang pembagian sebagian gaji. Jadi jika nanti terjadi perceraian, kemudian tidak mau menandatangani atau tidak mau melakukan pembagian sebagian gaji, maka itu bisa dilakukan hukuman disiplin. Jadi hukuman disiplinnya berat, tingkat berat, namun ada spesifiknya, artinya terbatas tadi, klausul-klausul yang tadi. Jadi bukan klausul yang umum gitu ya, yang berdasarkan putusan pengadilan, karena kan sifatnya sangat umum banget ya, sedangkan di internal kita peraturan disiplin sifatnya lex specialis. Begitu Bapak mungkin. Oh iya, mungkin saya membuat konklusi untuk saya sendiri ya, tapi mau dikoreksi. Jadi gini, kalau dia sepanjang yang poin 7 itu tadi dia menjalankan, sementara ada tambahan putusan yang kewajiban si PNS itu di dalam putusan, kan ada juga tuh ya. Nah, itu yang ternyata si PNS itu tidak menjalankan, berarti itu tidak ada hubungan untuk penjatuhan hukuman ya Pak ya? Iya, hukuman disiplin ya Pak ya. Dalam hal ini kita yang mengacu PP 94 2021. Hanya PP ya. Oke, berarti putusan ingkrah pengadilan itu tidak mempengaruhi si PNS ketika dia sudah menjalankan yang nomor 7, tetapi dalam putusan pengadilan dia tidak menjalankan putusan pengadilan, sehingga ya, apakah ini putusan pengadilan tidak mempengaruhi kecuali hanya yang 7 itu, yang nomor 7 itu. Sepanjang tidak ada butir-butir yang memang tadi diatur oleh peraturan disiplin PNS, Pak. Oke. Gitu. Kita kan belum lihat ya butir-butirnya apa aja, tapi jelas dalam kasus ini kan pembagian gaji ya, Pak ya, dalam konten kita spesifik ini begitu. Oke, ya ini artinya menjadi satu diskusi yang bisa betul, Pak. Mungkin ditarik sebagai sebuah satu riset atau kajian bahwa ini harusnya punya hubungan hukum. Terima kasih Pak Indra kalau gitu. Sama-sama, Bapak terima kasih ya Bapak ya atas masukannya. Keren, siap, Pak. Selapan, makasih. Pak, selapan. Oke. Ya dari Ibu Desiana mungkin langsung ya Ibu Desiana karsu ya berlaku ya gimana ya. Jadi nanti jangan buat karsu yang baru di instansi baru ya. Nanti jadi menyakiti hati bapaknya gitu ya. Jadi nggak jadi tetap berlaku karena karis atau karsu itu akan tidak berlaku jika tadi kita berpisah gitu ya dari pasangan PNS. Nah itu otomatis tidak berlaku. Kalau rujuk lagi tanpa perkawinan baru otomatis berlaku. Rujuk lagi dengan perkawinan baru ya diajukan yang baru sehingga nanti tanggal pernikahannya akan disesuaikan. Ya, jadi nggak perlu lagi permohonan yang baru kecuali tadi hilang di BRIN nih hilang ya bukan di BRIN. Atau mungkin yang lama salah data boleh diperbaiki di BRIN. Ya begitu Ibu Desiana ya. Masih ada karsunya masih bagus ya atau salah data boleh nanti pakai PIS 2, PIS 3 gitu ya. Pak Indra, ini juga ada yang tanya lewat WA nih, bagaimana kalau belum punya karsu, tapi tunjangan suami sudah masuk, apakah tetap harus buat karsu? Ibu Bapak perlu diketahui bahwa proses masuknya tunjangan itu melalui usulan laporan perkawinan. Jadi tunjangan pasangan kita, suami atau istri itu kan dasarnya tunjangan laporan perkawinan. Nah, adapun karis karsu kan setelah itu ya tadi ya di penjelasannya. Jadi setelah kita lapor maka kita buat karis karsu. Nah, karis karsu sebaiknya segera diurus Ibu Bapak karena tadi ada sesuai ketentuan ya bahwa seharusnya permohonan pembuatan karis kartu itu maksimal 10 bulan dari tanggal pernikahan karena itu merupakan satu bukti pendaftaran yang sah sebagai pasangan PNS. Yang kedua, nanti antisipasi adanya potensi pensiun janda duda. Dan yang ketiga, untuk tertib administrasi kita. Jadi usahakan yang belum punya, ya tadi kan juga ada surat dari Biro SDM ya Ibu Bapak ya dikasih dispensasi sampai dengan akhir tahun ini. Jadi segera gitu ya diproses permohonan karis karsunya walaupun tadi pelaporannya mungkin sudah dilakukan karena tunjangannya sudah masuk. Dan semoga itu harusnya kan juga 1 tahun ya pelaporannya, tapi saya yakin sudah 1 tahun begitu ya. Nah jadi segera Ibu Bapak ya yang belum mempunyai karis karsu, segera diusulkan atau yang hilang atau yang salah data. Kalau yang hilang, lampirkan surat keterangan kepolisian ya. Jangan nanti dianggap belum buat, takutnya nanti di BKN juga kedeteksi, karena di BKN ada registernya. Oh nama ini udah buat, nanti dikembalikan lagi usulannya. Ya jadi kalau memang hilang, lampirkan surat keterangan. Kalau salah data,
juga segera disesuaikan karena nanti yang akan tercantum dalam SK pensiun janda duda juga akan itu penting Ibu Bapak ya. Gitu Ibu Bapak. Ya, terima kasih lagi pada Pak Indra. Ibu Bapak, apa masih ada lagi pertanyaan yang mau diajukan? Ya, secara langsung maksudnya. Bisa raise hand. Sepertinya sudah pada paham ini. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin untuk acara lanjut kita masuk ke acara quiz ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Ari Setiawan. Silakan Pak Ari untuk memandu acara quiz kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bapak Ibu, masih semangat ya? Baik Bapak Ibu, setelah mendengar kajian dari narasumber yang begitu luar biasa, ditambah lagi dengan diskusi-diskusi yang menarik tentunya, Bapak Ibu, saya harapkan sih sudah paham ya. Namun untuk lebih menarik lagi, kita akan coba uji pemahaman Bapak Ibu semua melalui kuis yang akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, untuk kuis ini sendiri akan ada hadiah yang menarik tentunya, di mana untuk juara 1 sampai dengan 3 akan mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan hadiah-hadiah yang telah disiapkan untuk peserta yang beruntung. Baik Bapak Ibu, silakan untuk join kuisnya. Ya Bapak Ibu, kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya. Bagi yang belum join, silakan join. Untuk tambahan informasi, dari 3 pemenang teratas ini kan akan dapat hadiah dari tim Kaizen yang sudah disiapkan. Selain itu juga ada tambahan door prize ya Bapak Ibu, yaitu paket umroh senilai 30 juta dengan biaya mandiri ya. Keren Mas. Baik, silakan Bapak Ibu, kami masih tunggu. Ya, ayo Pak Sriana ikut Pak. Udah, aku Kuisnya. udah masuk tapi nggak muncul-muncul namaku di situ. Oh, Nah, ini sudah tahu. Oh, udah. Ayo, Wis, Bapak keren. Yana. Ayo teman-teman yuk. Ayo ramekan teman-teman. Banyak banget nih ininya hadiahnya. Asal jangan dibalik ya Mbak Nuni. Lemari es apa es sak lemari. Oh iya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Ayo Pak Ari, silakan. Pak Aryo, Mbak Apipa, yuk Pak Bambang, silakan ikut. Mbak Desiana, yuk ikut kuisnya. Ya silakan Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit lagi sebelum kuis dimulai. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai kuisnya dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, diingat-ingat lagi ya materinya ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini dia, jawaban yang benarnya adalah 12 bulan ya Bapak Ibu ya. Ada 63% yang menjawab, selebihnya masih belum betul. Kemudian next question. Apa yang harus dilakukan oleh PNS yang akan melakukan perceraian? Yuk Bapak Ibu, apa nih? Apakah bertengkar dengan pasangan? Ataukah memperoleh izin atau keterangan lebih dahulu dari pejabat? Atau mungkin mengajukan usulan perceraian ke pengadilan agama?
atau melaporkan ke RT RW setempat? Ayo, silakan Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawabannya adalah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu. Nah, 57%. Baik, selanjutnya. Nah, ini aturan terkait izin perkawinan dan perceraian PNS. Ayo Bapak Ibu, diingat-ingat lagi yang mana? Apakah PP 1086, PP 1085, atau 84, atau 83? Ayo. Yang menjawab benar ternyata ada 43%. Nah, masih lumayan ya. Hampir setengahnya benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, berikut alasan untuk dapat melakukan perceraian bagi PNS kecuali. Ayo, apa? Apakah salah satu pihak berbuat zina seperti film yang lagi trending ini? Ataukah salah satu pihak sering berkaraoke bersama? Atau salah satu pihak sering bermain judol? Ingat ya Bapak Ibu, kecuali. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya adalah ya, salah satu pihak sering berkaraoke bersama rekan kerja, itu kecuali ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah 86% menjawab benar. Pertanyaan selanjutnya, berapa pembagian gaji bagi PNS pria bila memiliki 2 orang anak? Nah, ayo Bapak Ibu, ingat-ingat lagi pembagian gaji bagi PNS prianya berapa? Ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah 1/3 gaji. Ya, 43% menjawab benar. Pertanyaan selanjutnya, sanksi terkait PP nomor 10 tahun 83 kecuali. Nah, apa ini Bapak Ibu? Kecuali ya. Silahkan dilihat jawabannya. Baik, kita lihat jawaban yang benar adalah ya, PNS wanita menjadi istri pertama ya, itu tidak mendapatkan sanksi kecuali menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Alhamdulillah semua peserta menjawab betul ya Bapak Ibu. Selanjutnya, PNS yang melaporkan perkawinannya lebih dari 1 tahun akan dijatuhi hukuman. Ya, kenapa nih Bapak Ibu? Ini pasti masih hangat-hangat semua ya ini jawabannya ya. Oke, kita lihat. Nah, salah satu hukuman disiplin tingkat berat ya Bapak Ibu. 63% menjawab benar. Ini selanjutnya, apa yang harus dilakukan ASN bila telah melaporkan perkawinannya? Nah, silakan Bapak Ibu. Apakah melaporkan kelahiran anak atau mengajukan izin perceraian? Baru nikah udah izin perceraian ya Bapak Ibu ya. Kemudian, ataukah melaporkan perkawinan kedua? Silakan Bapak Ibu. Kita lihat jawaban yang benarnya adalah membuat karis dan karsu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah menikah itu harus membuat karis dan karsu. Oke, yang benar adalah 63%. Dan pertanyaan selanjutnya, nah ini Bapak Eki memiliki istri bernama Vina dan mereka memiliki 8 orang anak nih. Berapa jumlah anak yang mendapat tunjangan dalam aturan PNS? Ayo Bapak Ibu, silahkan dipilih. 2 orang, 3 orang. Ingat ya, di sini kata kuncinya tunjangan. Tunjangan dalam gaji PNS. Berapa anakkah yang diatur? Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawabannya adalah 2 orang. 67% menjawab benar. Dan pertanyaan selanjutnya, pada saat anak usia berapa tahunkah tunjangan anak diberhentikan jika belum menikah, belum bekerja, atau tidak kuliah? Ya Bapak Ibu, aduh hangat sekali ini dibahas. Ya, waktunya habis, kita lihat jawabannya.
21 tahun. Oh, 78% menjawab benar ya. Oke, kita lihat hasilnya siapakah yang menang. Baik, selamat kepada Selamat Pak Ibu Ruci, Rucianawati ya. Bapak Aryo, dan Ibu Desiano. Oke, tiga Ibu orang Ruci ini. udah naik pangkat, kemudian dapat hadiah ya. Selamat Ibu Selamat Ruciano. ya. Tiga orang ini nanti silahkan untuk berkoordinasi dengan Bapak Suparmono ya di tim Kaizen atau LKSDM 2 untuk pengambilan hadiahnya. Dan untuk tambahan hadiah Bu Ruci, selamat sekali lagi bisa pergi umroh ya Bu. Alhamdulillah dengan biaya mandiri ya Bu. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Nuni. Terima kasih kepada narasumber Pak Indra Yuda, kepada moderator Pak Nunu, kepada Mas Ari. Semuanya terima kasih banyak sekali ilmu yang telah kita dapat ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum ditutup acaranya? Insya Allah ya, pada semuanya pada mengerti. Izin Bu Nuni, Ya, mungkin ya, silakan. Bapak Ibu mumpung kita ketemu di sini, ini kan jarang-jarang kita ketemu bareng nih dengan Sivitas DKP, DKRI. Barangkali ada pertanyaan di luar tematik kita terkait izin perkawinan dan perceraian, mungkin silakan nggak apa-apa. Nanti insya Allah mudah-mudahan coba kita bantu jawab dengan tidak hanya saya di sini mungkin ya ada tim saya nih Pak Indra dan yang lainnya juga kalau misalnya dia bisa menjawab juga gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. A few moments later. Sepertinya tidak ada Bu Nuni. Mungkin kalau nggak ngajuin pertanyaan mungkin ini nih kesan pesan mungkin ya buat kami tim layanan kawasan 2 nih barangkali ada hal-hal yang mungkin harus kami perbaiki ke depan atau bagaimana. Silahkan saran masukannya Bapak dan Ibu. Kami membuka diri begitu untuk perbaikan. Gak apa-apa, nggak usah takut-takut. Nanti kalau datang ke lantai 21 jadi nggak dilayani. Ya itu mungkin Bu, perlu ada nanti kajian yang menyangkut tadi yang saya diskusi dengan Pak Pak Indra ya. Itu tadi ya. Jadi harus nanti membangun korelasi, ya maksudnya korelasi nanti ya membangun korelasi dulu bahwa putusan pengadilan itu juga wajib menjadi perhatian dan itu bisa menjadi catatan pemberian hukuman. Kira-kira begitu Bu, karena ini menyangkut sebenarnya kan ini ranah privat ya, privat tetapi memang pada akhirnya memang ketika sudah ada putusan pengadilan maka ini sudah menjadi ranah hukum publik gitu kan, sehingga catatan dari ya BRIN ya banyak kementerian yang butuh catatan dari BRIN yang menyangkut soal begini. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Menteri. Ya atas masukannya ini bagus sekali ya. Tentunya kami pun nanti misalnya ada seperti itu. Kalau kami tidak ada laporan dari pihak terkait, tentunya kami juga tidak mengetahui gitu. Tapi dengan adanya masukan Pak Arif, nanti coba kami diskusikan lagi dengan tim Bindis karena ini core bisnisnya dari tim Bindis ya untuk pelanggaran yang masih ada korelasinya dengan kewajiban di dalam perkawinan maupun perceraian ASN. Terima kasih Pak Arif atas masukannya. Sama-sama. Ya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan bagi tim kami atau layanan kami? Kami silakan. A few moments later. Sepertinya sudah tidak ada Bu Nuni. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada masalah yang urgent atau bisa langsung menghubungi PIC terkait seperti flyer yang tadi saya sampaikan ya. Oh ya, ya. Kalau tadi pemenang dari kuis saat ini WFO di Tamrin bisa langsung diambil Bapak Ibu nanti setelah jam makan siang ya ke lantai 21. Ya. Nah, untuk tadi yang terkait masukan bagi kami
kita sudah sampaikan flyer dari tim LKSDM 2. Kami harapkan bisa menghubungi bila ada masalah-masalah atau mungkin bisa langsung juga kepada saya. Nanti insya Allah saya coba untuk bantu jawab atau kita bantu prosesnya. Demikian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih Bu Nuni, saya kembalikan ke Ibu Nuni. Dan terima kasih Bu Putri, mengingatkan kembali ya teman-teman di LKSDM 2 silahkan untuk mengunjungi layanan kami di lantai 21. Insya Allah kami layani dengan baik. Apapun masalahnya kita akan bicarakan bersama. Baik, terima kasih juga untuk ya semuanya. Terima kasih Pak Indra, Pak Nunu, Pak Ari. Alhamdulillah dengan mendengarkan kajian ini apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Indra bahwa alhamdulillah pikiranku, tubuhku, hatiku press ya itu ya Bapak Ibu. Yang mengingat hari ini hari Rabu, semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu, dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili LKSDM. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan lupa isi presensinya ya. Presentasinya gimana? Dadah.